yang tanpa preparation, nggak dirilis dulu, pokoknya pasang gitu. Ya. Jadi mungkin untuk tambahan aja, mungkin teman-teman yang pernah pegang pediatri, apalagi kalau kita mau gampang belajar tentang kaki itu, yang delay dia belum jalan sudah merangkak, tapi dia dengan riwayat pemakaian baby walker yang panjang, itu kakinya pasti khas banget. Jadi kesannya kayak flat foot, padahal itu bukan flat foot. Jadi karena ya pola asuh di luar sana seperti itu, makanya PBB kan ngelarang si baby walker itu katanya. Nggak ngerti PBB sini dia tapi ya. Jadi itu dia ya bikin pattern yang di luar normalnya gitu loh. Karena ya? baby walker itu satu preparasi untuk standing posturnya nggak ada. Akhirnya bebannya semua di kaki dan kaki belum siap juga karena dia nggak ada informasi dia harus seperti apa untuk mempersiapkan. Akhirnya kesannya flat foot. Itu paling gampang kita belajar tentang kaki karena kadang ada yang inversi, kadang ya baik-baik saja kakinya benar-benar baik. Tapi setelah kita sedikit ulik di kakinya, akhirnya muncul arkus, back knee-nya berkurang dan kesan ini lucu lagi ini dari ya dokter yang mengirim itu ya, itu malah ibunya diracuni dengan pikiran kalau pelvisnya itu bermasalah. Ini menurut saya amazing, mereka berpikir dari mana itu ya, hebat sekali. Sekolahnya terlalu lama sih soalnya mereka itu kan. Jadi pelvisnya ini bermasalah, jadi harus di ES. Nah itu kita bisa lebih kritis dari kaki untuk posisi-posisi seperti itu. Monggo teman-teman yang punya gambaran. Lanjut. Bapaknya dulu dong, anaknya. Bapaknya nggak ada anaknya, nggak bisa ibu ya kan bapaknya dulu baru bapaknya dulu. Bapaknya dulu mas. Iya baru anaknya. Atau mamanya dulu. Tadi dong metatarsal ada, ini setelah sih jadi yang terakhir ada metatarsal orangnya join MP gitu. Jadi si dorsifleksi ini tadi dia nggak bisa kerja sendirian. Jadi ada si dorso, ada tadi si metarsal, ada juga metatarsofalange. Jadi otomatis secara normal saat di stride ya, jadi pasti komponennya ini metatar, metarsal, metatarsofalange. Pasti satu komponen. Jadi saat ini stabil, ini bentuk dorsofleksi, ini pasti ikut ada pasien stroke. Ya, ini stabil, dorso. Pasien stroke bisa aja nggak dorso karena ininya nyentrok. Bisa jadi, maybe. Nggak cuma karena tibialis anteriornya yang lemah. Nggak dorso loh, yo. Biar dorso gini sih nyentrok terus. Atau bisa jadi stiffness di metatarsalnya, bisa jadi karena sudah jalan lama inversi row tuwing metatarsalnya stiff, bisa. Atau bisa jadi semua kemungkinan bisa. Apalagi stroke-nya yang sudah kronis, yang sudah lama. Kalau stroke yang lama hubungannya nggak cuma tentang joint, nggak cuma tentang big muscle-nya, tapi please lihat juga joint. Karena kalau sudah lama biasanya diikuti stiffness di joint, apalagi ya kayak stiffness di foot paling banyak. Kalau saya muscle iya, joint iya, fascia itu juga satu komponen penghambat dorsofleksi fascia. Jadi fascia itu istilahnya kayak jaringan sedikit lebih keras yang melapisi. Itu kalau fascianya tight, wah dorsonya pasti nggak tight. Salah satu komponen. Jadi bisa dilihat dari segi muskulernya, jointnya, dan fascia. Ini saya juga sudah kasih clue, clue lagi ini halamannya pindah dari halaman lagi. Perkakian saya suka pakai.
kita bahas tadi tentang anatomi, sekarang kita bahas fungsinya. Yang pertama saya ngambil shock absorption of food, gitu ya. The shock absorbing mechanism are subtalar eversi dan metarsal dorsifleksi dimulai saat initial contact, loading response, dan early mid stage. Ya, jadi dikatakan sebagai shock absorption, gitu ya, dibentuk atau disusun oleh subtalar eversi, subtalarnya, metarsalnya, masa dulu pernah dikatakan sebagai shock absorption of food, ya, ya, ini sel kontak, ya. Jadi shock absorption itu saat eversi dari subtalar. Di sini dia memang sedikit eversi. Normalnya memang posisi kita anatomiku itu food itu nggak netral gini, tapi dia memang sedikit eversi 5 sampai 7. Versi sedikit eversi. Sudah dari sononya, dari Jawa Barat. Jadi salah banget misal kita desain latihan stroke berdiri mas, standing banget mas ini. Terus ininya lurus, pak coba buka atau pak apa yang minta sih dibikin. Secara anatomi dia harus sedikit eversi, dibuka 5 sampai sudah dari. Kadang tuh soalnya kami tuh suka mengubah ciptaan yang mengakuas. Ya, iya, gitu ya. Jadi yang tadinya harusnya eversi 5 sampai 7 dibikin netral. Kok ada yang pas kalau kayak saya lurus enggak kurang lurus, apalagi kalau sudah gemes kan lurus. Ya, gitu lama-lama terus gitu kan. Jadi kalau sama aja, saya juga begitu. Dulu kok sebelum saya tahu juga, pokoknya yang benar itu netral lurus itu benar. Saya nggak pernah begitu. Kenapa mas? Untung saya nggak pernah begitu. Oh iya, untung nggak. Saya sering banget begitu. Karena saya pasang elektro terus. Kamu sudah pakai es ya? Saya nggak bisa beli. Gara-gara biasa nih. Kamu tak bayar tuh berdiri ya? Aduh ya Allah. Aduh maafkan aku bapak. Shock absorption itu kerjaannya si subtalar eversi mas, subtalar eversi, ya. Jadi memang dia sedikit eversi dari sononya. Terus metatarsalnya dorsifleksi. Ini sudah preparasi untuk dorso. Dan metatarsophalangealnya otomatis pasti ekstensi. Ini eversi, dorso, ekstensi. Nah, ini banyak terjadi saat initial kontak. Ya, initial kontak loading response early mid stage. Oke mas, nanti tetap geraknya. Itu tahu. Initial kontak loading response saat naruh, terus mid stage saat progression. Ya, jadi stabil begini, heel strike, terus pindah weight bearing dan progression. Sesuai ya sama fungsinya kita. Jadi lagi mas, stabilisator ini atau shock absorption ini ya, dan progression ke depan. Jadi harus ada lagi shock absorption. Bingung saya jelas. Shock itu lagi. Saya ngelakuin apa? Sedikit saya cerita. Jadi terakhir kemarin saya ngikut Pak Agus ke Pekanbaru, gitu ya. Kita lagi bahas desktop soalnya sama. Itu saya jadi disuruh untuk desktop stress activation, gitu ya. Jadi saking groginya, saya worried banget. Saya sampai bingung ya. Soleus yang mana, desktop yang mana, sampai kebalik. Karena saking nervousnya, gitu. Saya bilang desktop itu di dalam, Soleus di luar. Kenal semua satu korban, ya Allah. Kadang tuh kita disuruh demo tuh bingung ya, ini salah ini satu gitu. Dan ternyata ini adalah balas dendam Devi. Yang biasanya bu. Orang kan baru
Kayak dedeknya gue gastrok di dalam soleus dibuang. Aduh. Jadi mas illustrate shock absorption, terus mid-stem pindah weight bearing, progression ya, progression itu tidak dorongan gitu kan ya, oke ini mas tadi sungguhnya, kok aneh maksudnya ini weight bearing stability sampai tadi ini dia. Jadi kapan sih pakai inversi? Apakah selalu eversi? Enggak gitu. Jadi saat weight bearing stability untuk membangun weight bearing stabilization, subtalar joint berada pada posisi inversi sehingga membuat dynamic locking metatarsal joint. Dynamic locking pada metatarsal joint memfasilitasi kontraksi soleus tibialis saat fase terminal stem. Gitu. Jadi saat yang tadi awal, saat inisial kontak loading respon dan mid-stem, dia lebih banyak pakai eversi. Kan subtalarnya eversi, terus ini dorsofleksi, ininya ekstensi. Tapi hal ini tidak terjadi saat kita memulai fase terminal stem. Next. Oh, waduh, gak ada gambarnya. Gak ada gambarnya terminal stem, Mas. Kenapa gambar? Lucunya di muscle kita saat ada satu bagian yang terlalu tight atau terlalu overuse, dia akan menginhibit. Istilahnya kayak dia akan mendecrease. Jadi misal yang terlalu banyak itu si inversi, dia akan decrease di inversi. Itu kerennya ya. Sehingga medial gastrocnemius tidak dapat berkontraksi secara optimal karena dominan lateral gastrocnemius. Jadi karena inversi tadi, overuse dari si lateral gastrocnemius sisi luar, dia akan menginhibisi sisi dalamnya si gastro. Ini adalah reasoning why kenapa pasien stroke kondisi gastroknya atrofinya di medial, high-nya di lateral karena inversi. Ya. Oh gitu bu. Nggak apa-apa bu untuk mengajarkan anak itu lagi. Jadi ini adalah salah satu reasoningnya why kenapa si gastrok medial dan lateral itu gede cc, ya karena inversi. Sebenarnya tubuh kita tuh canggih, pintar gitu, karena ada satu pattern yang baru, inversi yang terlalu banyak dominan, dia mengadjust tadi. Harapannya biar pasiennya nggak jatuh, gitu. Tapi karena polanya yang tadi misalnya meng-counter, dia menginhibisi karena ya tadi daripada taruh tibialis anterior, taruh aja di dia lebih berfight. Hah? Iya, maksudnya itu. Soalnya kalau misalnya biasanya pasien datang ke sini Rabu Jumat, pas Senin Rabu pasien di tibialis anterior, Jumatnya di gastro komplit. Ya, gimana? Ya, biasanya di sini. Ya. Pas yang enak pas yang iri. Rasanya tuh enak nggak? Nggak pernah salah wes tenang, enak banget. Ya. Jadi ini risetnya kenapa si media sama si lateral itu bisa atrofi salah satu, padahal dalam satu muscle yang sama, cuman kepalanya dua. Ternyata kerjaannya beda. Gitu. Oh, ini tidak salah lagi. Hyperflexion of toes. Gitu. Ini juga salah satu yang menyebabkan ursulnya nggak muncul. Masa? Sebenarnya hyperflexion pada jari-jari kaki kita itu adalah salah satu bentuk respon tubuh untuk mendapatkan input sensori. Gitu. Pada beberapa pasien stroke kan muncul ada rasa tebel atau nggak kerasa di jari-jari kaki biasanya. Gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk kompensasi yang muncul adalah dengan membentuk hyperflexion of toes. Jadi yang krem itu di saat di kondisi orang normal itu normal loh. Contoh, saat kita jalan di atas permukaan lantai yang licin, ya kan? Pasti nyangkrem, nggak mungkin buka pagar kurang. Karena apa? Dengan nyangkrem kita akan merasa safe, lebih stabil, nggak jatuh. Pada pasien stroke itu muncul, karena pasien normal muncul, tapi mereka menggunakan hyperflexion of toes itu hampir di semua. Problemnya itu mereka nggak bisa milah kapan pakai, kapan enggak.
apakah pasien stroke mau initial kontak, lebih respon to oke, kena swing, dia sudah pakai hyperflexion of toes. Ya, karena tidak pernah merasa safe di semua gait cycle-nya. Entah pas gini, pas ngangkat, pokoknya nggak merasa. Gitu. Untuk stabilisasi saat standing dan walking. Oh, nggak sih mas? Gak apa-apa. Tangannya masih banyak di lemari loh, tenang aja. Oh iya. Untuk harus dibuka bangku kan? Jadi salah satu respon untuk mendapatkan input sensoris dengan cara mencengkram, betul. Tujuannya sebenarnya untuk stabilisasi saat standing dan walking. Gitu. Dan di saat dia hyperflexion di toes itu dia akan menstimulasi inversi ankle. Jadi satu paket inversi, standar fleksi, hiperfleksi, itu satu kaitan. Tubuh kita tuh jadi kayak cage, muscle cage, ada rantainya. Misal inversi muncul, mesti frontal, hiperfleksi. Kalau dorso, eversi, ekstensi. Jadi tergantung kita mau breakdown dari yang mana. Misal bisa nge-breakdown dari eversi inversinya ya monggo. Pokoknya tubuh kita tuh saking canggihnya saya. Ini slide terakhir. Jadi yang diharapkan adalah be amazing physiotherapy, jadi fisioterapi yang luar biasa, gitu ya. Magic dan Lin punya tangan yang tadinya pasien tidak bisa jadi bisa, punya awesome clinical reasoning dan great attitude. Ini adalah saya ambil dari kemarin. Itu yang itu saya pernah dulu. Oh, ini fisioterapi modalitas gitu. Magic handling mindai air bener kan? Ya, ini saya ambil dari kemarin saya kuliah. Tapi antara dan great attitude. Jadi punya skill, handlingnya bagus, tapi juga harus punya. Bisa harus disuruh milih skillful atau attitudeful dulu. Gitu. Sekian dari saya. Mungkin teman-teman ada yang nambahin yang nyanggah. Saya tanya aja. Oh, terima fisioterapi juga. Oh gitu ya. Oh jadi 3 tahun setelah serangan dibanding di rumah tapi tidak fisioterapi. Ya di sini dirujuk 6 bulan terakhir ini baru fisioterapi di sini. Jadi selama 3 tahun itu Bapak ndak fisio, yang dikeluhkan apa? Waktu itu 3 tahun itu problemnya apa? Setelah serangan terus 3 tahun ndak fisioterapi belas itu yang Bapak rasakan apa? Ada keluhan? Nggak ada sebenarnya, bisa jalan. Jalan normal semua ya? Tebelnya ndak ganggu yang di kaki yang kiri? Jadi juga ya Pak, ada apa-apa nih teman-teman semua kok. Oke, jadi beliau ini sebenarnya Mas Adi milih Bapak jadi salah satu model cocok banget karena setelah dicek bisa jalan stabil gitu ya, sirkumduksinya juga tidak banyak. Nanti Pak Yota bisa agak jalan satu kali lagi ya, teman-teman mau lihat gitu ya. Bisa dilihat tadi sirkumduksinya juga tidak terlalu banyak, tidak back knee, enggak. Tapi kok dorsonya enggak muncul, gitu ya. Tidak back knee, tidak sirkumduksi, yang naik ya. Tidak back knee, tidak lateral sway, strangnya juga tidak terlalu yang nyamping Pak. Tapi kok tetap dorsonya enggak muncul. Ya nanti kita cek bareng-bareng. Jadi Pak Yota saya nanti perlakuan Bapak, saya nge-treatment ke Bapak, harapannya nanti biar teman-teman bisa lihat gitu ya, respon real pasien kalau stroke tuh begini, kalau di buku begini. Gitu. Jadi nanti kita bisa menyamakan persepsinya biar sama Pak. Di buku begini, oh ya di stroke nih yang benar gitu ya. Pak Yota boleh saya
lipat yang sisi kanan. Boleh. Ya. Jadi tadi. Ya. Oke, jadi nyemplung tuh nggak cuma saat booking. Jadi teman-teman kok lihat dari situ stand aja langsung terkemes, ya. Scan. Ya, nggak ada teknik, tapi nggak sirkumduksi. Kita aja diktinya. Ya nggak sirkumduksi, juga nggak ada lateral sway berlebihan kram, tapi kok dosanya tetap nggak. Oh gitu. Kalau latihan yang gerak-gerak begini Mas Adi ngajarin apa Pak Yoto? Ini apa? Apa? Ini suruh ngangkat. Oh gitu. Ya. Ini suruh tekan. Oh, ya. Oke taruh Pak. Oke taruh dulu. Oke. Ya. Saya enggak. Oh Mas Adi itu anu Pak, salah satu fisioterapi senior saya. Favorit saya Pak. Dia Gimana Pak? namanya Adi Pamungkas. Oh iya Adi Pamungkas. Iya. Oh, Adi Aji Pamungkas. Nek jenengan abang wingi. Coba fokus latihan dulu Pak. Oke, stop. Tahan dulu. Satunya Bonang. Satunya Mas Bonang. Kalau Mas Bonang gimana Pak? Yoto? Anu, Gimana Pak? penurunan para wali dia. Oh turun para wali. Oh iya Pak, Sunan Bonang Pak. Betul. Gede. Iya. Ini kenal sebelahnya. Enggak Bonang. Oh ya, ini wali murid Pak. Ya, kalau Mas Bonang tuh wali murid Pak. Dan dia wali kukun juga. Wali murid. Paling murah juga. Oh, wali kukun. Jadi harapannya tadi setelah karena ada yang asimetris di level siasnya, pelvisnya kasih ganjel, harapannya siasnya sama. Gitu. Ini akan membantu kita mempermudah untuk bikin stabilisator di level foot. Gitu ya. Gitu. Jadi yang level atasnya jangan dilupain. Harusnya tadi pakai core dulu, beresin perutnya, cuman terlalu panjang dan ilmu saya belum nyampe ke sana. Jadi kita mau kita cek reasoningnya apa sih yang bikin dia nggak dorso. Tadi bisa jadi satu karena stiffness di sekitar footnya, entah talusnya kah, metacarpophalangeal kah, atau metatarssalnya kah. Itu memang di bapak iya ada meskipun tidak dominan gitu. Saya cek di fascia plantarisnya ada tight sedikit, nanti itu harus kita rilis juga. Jadi di telapak kakinya kalau memang ada sedikit fascia plantaris itu kan dia longitudinal begini, gitu ya. Bisa dia tight, dia akan membentuk satu simptom begini, dan ini akan mempersulit foot untuk dorso, gitu ya. Jadi si dorso ini kerjanya nggak cuma si tibialis anterior, enggak. Bisa jadi karena si fascia plantarisnya yang harusnya dia bisa memanjang longitudinal, karena sudah kronis lama banget, dia ngalamin yang namanya shortening, kemendekan begini. Jadi seolah-olah kakinya kayak cengkrem, makin cengkrem. Kalau si fascianya nggak kita beresin, ya not work, ya doesn't work, gitu ya. Jadi kita cek, saya tadi cek di fascia plantarisnya ya ada sedikit. Cek yang ini yang lucu. Justru si soleusnya nggak kenceng banget kok, masih lembek kok, nggak kayak pasien stroke pada umumnya yang tight banget, nggak. Hanya saja sedikit tightness di tibialis anterior. Karena tadi yang dominan hyperflexion, inversi, tip A-nya yang kencang. Ditambah medial gastroknya habis. Ini kencang, kendor. Kencang, peroneusnya kendor. Ya. Ini reasoningnya yang saya teman-teman harus pahamin dulu. Oh ya, problemnya di sini, imbalance-nya di sini. Gitu. Kita naik lagi sedikit, foot, gastrok, kita naik ke knee. Ini pasti kelihatan quadricepsnya karena yang tadinya yang harusnya berdiri, mid stand yang harusnya berdiri itu tegak, tidak jeglek ke belakang, gitu ya. Tadi bapak enggak jeglek sebenarnya, cuman ada arah ke sana. Jadi sedikit hyperextension di lutut ada. Itu membuat si quadricep yang tadinya harus on kerja kontraksi dan juga si proximal gastrok itu tadi kontraksi, karena bapak membuat pattern back knee dia akan off. Salah satu contoh yang kelihatan nih,
atrofi quadricepsnya. Proximal gastroknya kempir. Boleh ibu pegang. Jadi bener nggak ada tonusnya. Nah, gastrok yang proksimal, habis kempir nggak ada. Ya, tonusnya nggak ada, habis. Quadricepsnya nih sampai cekung medialnya, vastus medialisnya. Ya, jalan, banter, tapi yo begitu. Jadi yang sering harus diasumsikan adalah jalan tuh belum tentu ototnya berkontraksi. Bisa aja pakai bone ketemu bone, bisa ya. Oke. Nah, oh sebenarnya bapak ini bisa ngangkat kakinya sendiri ya. Coba. Oke stop, Mas Adi. Sebelumnya bapak ini bisa dorso ya mas? Sebelumnya mah bapak bisa dorso ya? Bisa tapi sedikit toh. Oh, coba pak. Penyebab ini karena Mas Adi yang luar biasa. Padi istimewa. Jadi Idola. Panut aku ya. Jadi kalau butuh penanganan stroke luar biasa hubungi Mas Aji Pamungkas, gitu ya. Sedikit. Jadi saya mau rilis si fascia plantarisnya karena dia longitudinal begini, kita rilisnya breakdownnya di sedikit karena transversal ya. Buka. Kan harusnya dia manjang begini, kita rilisnya transversal, arah transversal ya. Kita rilis sedikit. Jadi saat saya mau merilis si plantar fascia, saya menstimulasi si calcaneus ini untuk minjak ke kasur. Ya, harapannya ini saya mau bentuk stabilisasi di level calcaneus, saya mau rilis si fascia plantarisnya. Gitu. Ini adalah salah satu alasan kenapa sih aktif, gerakannya itu aktif. Kasih aja gerakan aktif, kasih aja gerakan aktif. Nggak pakai ngomong, pasiennya akan ngerti. Stop ya, oke, bapak tenang dulu. Karena longitudinal, saya breakdownnya transversal. Oh, nyeri kah? Ya. Ya, 3 tahun. Percaya nggak percaya? Kalau kita nggak ngurusin si fascia plantaris ini bakal tetap hyperflexion. Terus, ya. Jadi ya Pak Yuto, pelan-pelan aja. Ya. Saya belum ngurusin si tibialis. Bisa lihat responnya saat fascia plantarisnya. Nah, saya stimulasi yang muncul extensor. Ya. Dan eversor. Ya. Good, Pak. Ya. Good. Nek dia Jawa dijembeng begitu. Ya, dijembeng, betul Mas, jembeng. Nek dia Jawa dijembeng. Di black crack. Oh salah, oh cuek-cuek ya. Cek ya. Iya, good Pak Yoto. Ya. Ya nanti Mas Adi ini luar biasa Pak, langsung ngangkat. Yang ini Fiksasi. kepala saya di sini untuk stabilisasi di sini. Ya. Jadi kalau saya lepas begini, saya takutnya karena di sini belum ready. Nih, kok saya lepas. Aku. Nah, dia fleksi hip. Makanya saya tahan di sini. Ya. 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 Kita. Iya. Cek. Stiffness. Sakit Pak ya toh? Enggak. Enggak, oke. Good. Good. Pak, enggak. Tinggal putih. Budal tuh anaknya. Bu. Jadi
Fascia plantarnya kita rilis, kita cek joinnya stiff kah? Karena kalau stiff juga akan menghambat. Dan saat plantar fascianya rilis, lumayan. Gak senengkrem yang tadi. Jadi kita tidak perlu 15 menit untuk ES, ditibialis anterior, beresin dulu plantar fascianya, joinnya beresin dulu, akan ngasih hasil. Kok kayaknya nyalain ES terus ya? Enggak, cuman saya. Oke, good. Ya. Stop. Oke, Pak Ito, stop. Jadinya. Oh, stop, Pak. Oke. Ya. Ya, pelan-pelan aja, Pak Ito. Yeah. Mana bisa perhatiin jadinya. Seberapa aktif dia. Oke, ya Pak Ito. Jangan. Ya. Ya, ada usaha untuk kakak. Iya.